Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan, amma ba'du. Para pemirsa Sisi Official yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberikan karunia sehat walafiat, lebih-lebih dalam suasana pandemi ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kejunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita bekal yang akan membawa kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairuhu. Pemirsa Sisi Official yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa perlunya kita berbakti terhadap ibu kita. Pemirsa Sisi Official yang dirahmati Allah, di dalam kitab Akhlaqul Lil Banin dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah itu bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling tepat untuk aku taruh baktiku di dunia ini ya Rasulullah? Secara bahasa sajaknya, saya itu paling tepat jaku tolak baktinku ya Rasulullah di dunia niki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab 3 kali berturut-turut dengan jawaban ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Barulah Rasulullah menjawab dengan kata summa abuka, kemudian bapakmu. Mengapa demikian? Karena 75% kebahagiaan seorang anak itu berada pada seorang ibu. Bila ibunya seorang orang yang baik, maka anaknya ibu itu pun juga ikut termasuk golongan orang-orang yang baik. Sebab anak itu adalah cerminan daripada ibunya. Apa-apa yang dilakukan oleh seorang ibu, itulah yang akan dilakukan oleh anak nanti pada suatu ketika yang akan mendatang. Oleh karena itu, sebagai seorang ibu, jika kita ingin anak kita berbakti kepada kita, jika kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, maka mulai dari sekarang kita tanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita, sebab merekalah jawaban kita nanti di masa mendatang. Pemirsa Sisi Official yang dirahmati Allah, mengapa kita sangat dianjurkan, sangat diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua kita, lebih-lebih seorang ibu? Jika kita ingin menjadi orang sukses, maka mintalah keberkahan daripada seorang ibu. Setinggi apapun pangkat kita, semulia apapun jabatan kita, jika hubungan kita dengan seorang ibu masih belum baik, jangan harap kita akan hidup bahagia di dunia. Sebab kunci kebahagiaan kita di alam dunia maupun di alam akhirat tiada lain dan tiada bukan adalah ridha daripada ayah dan ibu kita. Seperti yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, doa ibumu dikabulkan Tuhan.
Tuhan, murka ilahi karena murkanya. Memang betul apa yang dikatakan Bang Haji Roma Irama itu. Doa ibu itu melebihi ampuhnya doa para wali. Doa seorang ibu itu menyamai mulianya doa para nabi terhadap umatnya. Oleh karena itu kepada seluruh ibu yang ada di bumi ini, kepada seluruh ibu khususnya calon-calon ibu, persiapkan diri dari sekarang. Sebab apa? Doa seorang ibu itu paling cepat dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenci apapun kita terhadap anak kita, sejengkel apapun anak kita, jangan pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap anak kita. Sebab anak kita itu merekam dari sekarang bagaimana perilaku kita di masa mendatang. Hadirin pemirsa Sisi Official yang dirahmati Allah, kalau kita ingat bagaimana perjuangan seorang ibu, mungkin kita malu untuk kurang ajar terhadap ibu kita. Mungkin kita malu untuk banyak gaya di dunia ini. Kita lihat bagaimana pengorbanannya mulai dari sejak mengandung. 9 tahun kita di dalam perut ibu kita, dibawa kemana-mana. Ibu mau mandi kita juga ikut, ibu mau pergi ke pasar kita juga ikut. Tidak ada ceritanya seorang ibu yang mengandung begitu dia capek kemudian dia lepas kandungannya itu, saya mau bawa dulu dia bilang. Pemirsa Sisi Official yang dirahmati Allah, kalau kita ingat bagaimana seorang ibu melahirkan kita, Masya Allah, butuh perjuangan yang sangat besar ketika seorang ibu melahirkan. Mohon maaf secara bahasa Sasaknya yang dikatakan orang-orang Sasak itu, dendek sang telahirang kanak, eka pisang rendang dong sugul dengan anu telalah tanjana. Apalagi kanaknya sugul si bedeota si bedenai. Eka pisang rendang wayana tokol dengan rahim ina telalah yang jana niki. Apalagi ina te si ngelahirang itu, bayi yang beratnya mencapai 3 kilo, bahkan ada yang sampai 5 kilo. Itu yang ditampung di dalam rahim seorang ibu. Oleh karena itu cocoklah bila ada seorang ibu yang meninggal karena melahirkan, maka kematiannya itu dihitung mati syahid. Sebab melahirkan bukan hal yang mudah. Melahirkan bukan sesuatu yang remeh. Melahirkan butuh kesabaran, butuh perjuangan, dan butuh bimbingan. Hadirin pemirsa official yang dirahmati Allah, jika kita ingin hidup bahagia, jika kita ingin untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, datanglah kepada seorang ibu. Datanglah minta doa seorang ibu itu. Sebab di antara seluruh manusia yang paling berhak mendoakan seorang anak ialah seorang ibu. Doa ibu itu kalau kita ibaratkan seperti yang disabdakan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doaul walidain ka du'ain nabi ala ummati. Doa kedua orang tua itu, lebih-lebih seorang ibu, itu tidak ada bedanya seperti doanya para nabi terhadap umatnya, yang begitu dia berdoa langsung akan dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa setiap ibu mendoakan anak-anaknya keburukan cepat Allah kabulkan? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Kenapa setiap seorang ibu mendoakan anaknya keburukan jelas keterima sida-sida Allah Subhanahu wa taala? Karena sejatinya ibu yang baik, ibu yang perhatian, ibu yang penyayang tidak akan tega mendoakan anak-anaknya dengan hal-hal yang buruk. Apalagi sampai mencaci anaknya, apalagi sampai memukul anak-anaknya. Ya, kalau memukul karena kasih sayang itu tidak apa-apa. Tapi kalau memukul karena unsur kebencian, jelas itu akan menjadi dendam bagi seorang anak.
Jika kita ingin mempunyai anak yang soleh, jika kita ingin mempunyai anak yang berbakti, maka pandanglah diri kita sebagai orang tua. Orang tua itu adalah cerminan diri kita. Bagaimana perilaku kita saat ini sebagai orang tua, itulah perilaku anak kita di masa mendatang. Apa-apa yang kita lakukan pada saat ini, itulah yang direkam oleh anak-anak kita suatu saat. Bila ibu sama bapaknya itu ahli Al-Quran, ahli penghafal dalam Al-Quran, otomatis anaknya suatu saat akan mengikuti bagaimana gerak-gerik ayah dan ibunya. Akan tetapi bila ibu bapaknya seorang pendangdut, seorang pendancing, niscaya suatu saat anaknya itu pun juga akan ikut jejak kedua orang tuanya. Sebab apa? Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anak mereka. Ibu itu adalah cerminan. Ibu itu adalah sekolah yang akan mendidik putra-putrinya agar menjadi orang-orang yang berguna di masa yang mendatang. Pemirsa sisi official yang dirahmati Allah, kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanyalah milik yang terjadi. Yang akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wa ila abhariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.